Sister Delia. Kita lagi ada di Masjid Raya Al-Azham. Oke, kali ini kita akan membuat vlog tentang Masjid Raya Al-Azham. Kalau gitu, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kali ini kami ada di salah satu masjid yang ikonik di kota Tangerang, yaitu Masjid Raya Al-Azham. Yuk ikutin aku buat lihat-lihat masjidnya. Nah, ini dia masjidnya, megah banget kan? Fun fact-nya, arsitek dari Masjid Raya Al-Azham adalah Insinyur Haji Slamet Wirasonjaya, yang merupakan guru besar arsitektur di ITB. Beliau terinspirasi dari gaya arsitektur masjid di Timur Tengah, khususnya yaitu Hagia Sophia. Pembangunan Masjid Raya Al-Azham ini ditugaskan oleh pemerintah Kota Tangerang sebagai proyek simbolik dan juga fungsional untuk masyarakat, di bawah kepemimpinan wali kota saat itu yaitu Haji Muhammad Tamrin. Lihat deh, masjid ini punya 5 kubah besar loh. 5 kubah ini melambangkan 5 rukun Islam. Bahkan kubah utamanya diklaim sebagai salah satu kubah masjid terbesar di dunia dengan diameter 63 meter. Selain kubah, masjid ini juga memiliki 4 menara setinggi 55 meter yang melambangkan 4 ajaran Islam, yaitu akidah, akhlak, syariah, dan ibadah. Yuk ikutin kami buat masuk ke dalamnya. Jangan lupa lepas sepatu ya. Fungsi utama dari Masjid Al-Azham ini sebagai tempat ibadah yang mampu menampung ribuan jamaah, menambah estetika arsitektur Islam seperti bentuk kubah besar, kaligrafi, dan ornamen geometris yang mempertimbangkan keberlanjutan struktur dengan penggunaan ventilasi alami, pencahayaan alami, dan ruang terbuka, serta struktur megah tanpa kolom. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, Bapak Insinyur Haji Slamet Wirasonjaya ini merupakan arsitek dari Masjid Al-Azham. Pasti dari kalian banyak yang bertanya, kenapa beliau arsiteknya? Kan masih banyak arsitek lain. Kenapa beliau yang dipilih? Why? Jadi, Bapak Insinyur Haji Slamet Wirasonjaya ini dipilih karena memiliki pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan lokal, serta mampu menghadirkan desain yang monumental serta fungsional. Selain itu, keterlibatan beliau sebagai bagian dari dinas teknis pemerintahan memudahkan integrasi antara visi pemerintahan dan implementasi terhadap desain. Nah, dari semua itu, beliaulah yang dipilih sebagai arsitek yang mendesain Masjid Agung Al-Azham di kota Tangerang. Nah, dari tadi kita mention terus nih tentang Masjid Al-Azham. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya fungsi utama dari bangunan ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja. Namun, masjid ini juga berfungsi sebagai tempat dakwah dan tempat belajar keislaman, serta menjadi destinasi wisata bagi masyarakat sekitar. Salah satu bentuk nyata dari fungsi edukasi ini adalah kehadiran galeri Islam dan perpustakaan religi di dalam kompleks masjid. Nah, galeri Islam dan perpustakaan religi ini terletak pada bagian kiri dan kanan bangunan dari pintu masuk, serta aksesnya itu melalui tangga di samping toilet. Untuk melihat-lihat lebih lanjut, ikuti kami terus ya. Nah, dari tangga ini kita sudah disuguhkan pemandangan yang luar biasa indah dengan nuansa Islam, dengan railing kayu dengan ukiran, lalu ada kaca dengan ornamen Islam, dan di bagian atapnya itu terdapat ukiran yang sangat indah. Nah, ini dia galerinya teman-teman. Dimana luas kan, di sini juga tersedia perpustakaan religi loh. Tapi sayang kita nggak bisa masuk ke dalam. Tapi kita bisa lihat-lihat galerinya. Ayo kita lihat-lihat. Setelah memasuki galeri Islam, pengunjung akan disuguhi dengan berbagai buku tentang pengetahuan agama Islam. Mulai dari seputar kajian, ilmu Al-Quran, sampai sejarah masuknya Islam ke dunia hingga ke kota Tangerang. Galeri ini dapat dikunjungi kapan saja, terutama selesai melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat. Galeri ini merupakan upaya pelayanan kepada jamaah Masjid Al-Azham dalam memberikan ilmu ataupun informasi keislaman melalui buku.
Kurang lebih di sini tuh ada sekitar 100 buku yang dapat dibaca oleh para jemaah sembari menunggu waktu sholat tiba. Namun, buku-buku ini tidak dapat dipinjamkan ataupun dibawa pulang ya, karena buku-buku ini hanya bisa dibaca di tempat saja. Gimana sih situasi selama proses perancangan bangunan Masjid Al-Azham ini? Masjid ini dirancang dengan pendekatan monumental dan futuristik, mencerminkan kebesaran agama dan pemerintah daerah. Rancangannya juga menggabungkan teknologi modern dalam konstruksinya. Tantangan utama dalam perancangannya yaitu membangun kubah bertumpuk tanpa tulang yang dijadikan karakteristik dari bangunan. Cerita menarik dari bangunan ini mengenai kubah utama yang sangat besar dan saling bertumpuk, tanpa tiang tengah dianggap sebagai inovasi struktural luar biasa pada masanya. Bangunan ini didirikan seperti itu untuk dijadikan ikon spiritual dan arsitektural di kota Tangerang. Yang menjadikan bangunan ini menonjol yaitu kubah besar tanpa tiang yang bertujuan untuk menjadikan ruang sholat yang luas untuk jamaah. Pengaruh budaya Islam pada bangunan ini sangat kuat, dapat dilihat dari elemen-elemen seperti kubah, kaligrafi Arab di dinding, serta ornamen geometrisnya. Jadi Masjid Raya Al-Azham ini memiliki beberapa ornamen. Salah satunya yang ada di atas itu, di kubah-kubah itu memiliki ornamen kaligrafi. Nah, untuk bagian sekitarnya itu, yang kolom-kolom itu terdapat ornamen juga. Dan juga untuk bagian pintunya, jadi pintunya sini juga terdapat ornamen kaligrafinya juga. Dekorasi berupa kaligrafi Al-Quran di bagian dalam kubah memiliki makna spiritual yang mendalam. Hiasan tersebut tidak hanya untuk keindahan, tapi juga sebagai pengingat akan kebesaran Tuhan bagi para jamaah. Ornamen-ornamen simetris dan pola geometris juga mencerminkan keteraturan dan kesempurnaan dalam Islam. Masjid Raya Al-Azham memiliki kualitas ruang yang sangat baik. Terdapat ruang sholat utama yang luas dan tidak terhalang oleh tiang. Ventilasi dan pencahayaan alami yang cukup akustik juga diatur agar suara imam terdengar jelas di seluruh ruangan. Serta ruang luar juga didesain sebagai taman dan area interaksi sosial, sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka. Lingkungan sekitar masjid adalah kompleks pemerintahan yang tertata rapi dengan taman, jalur pedestrian, dan akses publik. Terdapat juga area hijau dan ruang terbuka yang membuat suasana sekitar terasa sejuk dan nyaman. Selain itu, banyak kegiatan sosial dan keagamaan berlangsung di sekitar masjid. Selain memiliki kubah yang besar dan galeri Islam, masjid ini juga mempunyai 4 payung raksasa ala Nabawi. Ayo kita lihat. Oh, teman-teman, ini dia payungnya. Payung ini akan dibuka ketika cuaca hujan, panas, dan juga acara-acara besar. Pada awal pembangunannya, Masjid Raya Al-Azham ini mendapat respon positif dari masyarakat sekitar loh. Ternyata banyak yang menganggap Masjid Raya Al-Azham ini sangat megah, unik, dan bisa menjadi landmark dari kota Tangerang. Kubahnya yang ikonik juga menimbulkan rasa kagum dan antusias para warga sekitar terhadap bangunan Masjid Raya Al-Azham. Nah, dikarenakan Masjid Raya Al-Azham ini dibangun setelah era kemerdekaan, kondisinya masih tetap terjaga dengan baik. Masjid ini dirawat dan terus difungsikan untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan juga budaya. Lingkungannya juga tertata dengan rapi, dengan fasilitas yang mendukung kenyamanan jemaah dan juga pengunjung. Nah, sebenarnya Masjid Raya Al-Azham ini difungsikan sebagai apa saja ya? Jadi, Masjid Raya Al-Azham ini berfungsi sebagai tempat ibadah utama di kota Tangerang. Masjid ini juga berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan lain-lain. Masjid ini juga berfungsi sebagai ruang pertemuan dan acara resmi bagi pemerintah. Selain itu, masjid ini berfungsi sebagai tempat wisata religi bagi masyarakat sekitar dan juga edukasi arsitektur. Lalu, bagaimana ya pandangan masyarakat sekitar terhadap bangunan Masjid Raya Al-Azham? Ternyata, masyarakat sangat menghargai bahkan bangga terhadap keberadaan Masjid Raya Al-Azham. Banyak yang melihatnya sebagai ikon kota dan tempat berkumpul yang membawa nilai religius dan sosial bagi masyarakat sekitar. Kira-kira bagaimana ya kualitas ruang di dalam Masjid Raya Al-Azham saat ini?
Dalam konteks arsitektural, kualitas ruang Masjid Raya Al-Azham saat ini masih mencerminkan kekuatan simbolik dan monumental. Kualitas ruang utama atau ruang sholat memiliki area yang sangat luas dan bebas dari tiang tengah. Hal ini dikarenakan struktur kubah yang sangat besar sehingga perlu menciptakan ruang sholat yang terbuka dan monumental. Arah kiblat juga ditegaskan dari orientasi ruang yang sangat jelas, sehingga memudahkan para jemaah untuk fokus dalam beribadah. Namun, pendingin ruangan masih bergantung pada kipas dan ventilasi alami, sehingga kenyamanan termal kadang tidak optimal saat masjid penuh, terutama saat cuaca panas. Struktur Masjid Raya Al-Azham ini sangat mendukung ventilasi silang, namun belum optimal untuk kenyamanan dalam jumlah massa yang besar dan dalam waktu ibadah yang panjang. Kemudian, untuk sirkulasi dan aksesibilitas, akses menuju ruang utama cukup baik dari berbagai sisi, karena sirkulasi horizontal di area utama memudahkan mobilitas bagi jemaah. Untuk area landscape dan perkerasan menuju pintu utama juga sudah cukup terorganisir. Kualitas arsitektural 5 kubah besar dalam Masjid Raya Al-Azham ini tetap menjadi elemen identitas yang kuat, karena mewakili simbol 5 rukun Islam. Elemen kaligrafi yang mengelilingi kubah juga memperkuat dalam suasana spiritualnya loh. Nah, jadi kualitas ruang dari Masjid Raya Al-Azham ini masih tetap kuat loh dari sisi fungsi utama, skala monumental, dan ekspresi simbolik. Namun, dari perspektif arsitektur kontemporer terdapat kebutuhan yaitu meningkatkan kenyamanan termal. Dan yang terakhir, kira-kira ada tidak ya perubahan dalam persepsi bangunan Masjid Raya Al-Azham? Ternyata, persepsi terhadap Masjid Raya Al-Azham telah mengalami perubahan seiring waktu loh. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan pergeseran cara masyarakat menggunakan ruang keagamaan dan publik. Jadi, persepsi terhadap Masjid Raya Al-Azham ini telah bergeser dari monumen religius menjadi ruang publik. Masjid ini dinilai tidak hanya dari kemegahannya saja, tetapi juga dari kemampuannya yang dapat mengakomodasi kebutuhan dari spiritual, sosial, dan kultural masyarakat. Nah, jadi Masjid Raya Al-Azham ini tidak hanya memiliki bentuk yang megah, tapi juga memiliki makna, simbol, dan konteks serta fungsi di setiap ruangnya. Jadi kita tidak hanya belajar tentang desain dan bentuk saja, kita juga belajar bagaimana makna di balik setiap ornamen dan bentuk dari Masjid Raya Al-Azham ini.